Menurut sahabat sekalian, guru swasta sangat dianaktirikan, tidak dianggap malah. Bagaimana? Menurut teman-teman sekalian boleh tinggalkan di kolom komentar dan karena kita akan coba bahas ya atau menurut dari sudut pandang ya dari kami tentunya untuk memberikan sebuah informasi atau merespon ya terkait dengan hal yang lagi rame nih ya teman-teman sekalian ya. Oke, jadi kita akan simak video ini tapi seperti biasa kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di Schoolpedia dan di video kita kali ini kita membawa topik yang cukup menarik untuk kita bahas teman-teman sekalian ya, berkaitan dengan teman-teman yang guru swasta ya, yang tentu non ASN teman-teman sekalian ya. Nah, memang di akhir-akhir ini ya lagi ramai beberapa informasi ya terkait dengan guru swasta di Indonesia ini. Seperti yang dilansir pada sebuah website yang tentu sudah kredibel CNBC Indonesia ini ya. Jadi ratusan guru swasta demo di DPR. Ada apa ya? Nah, jadi memang ya tepatnya ini berita dirilis ya baru-baru saja 20 Maret 2023 kemarin ya. Jadi memang benar adanya guru-guru swasta yang tergabung ya dalam sebuah komunitas ya, Persatuan Guru Seluruh Indonesia ya. Ya, para guru swasta yang tergabung dalam PGSI ya, teman-teman. PGSI ini tentu sebuah organisasi profesi guru yang tentu berbeda dengan PGRI. Jadi ada PGRI, ada PGSI. Itulah beberapa jenis organisasi profesi guru dan masih banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Nah, adapun demo yang dilaksanakan teman-teman sekalian itu tentunya salah satu adalah meminta kepada dalam hal ini ya yang disampaikan terkait demo ini teman-teman ya, ini mereka menuju ke DPR ya. Jadi harapannya DPR ini bisa menjadi wakil rakyat yang bisa memperjuangkan ya nasib para guru swasta ya, nasib para guru swasta di Indonesia ya, yang seperti di tagline awal tadi bahwa guru swasta sangat dianaktirikan atau boleh seperti tidak dianggap teman-teman ya. Dan disitulah kenapa para teman-teman guru swasta ini melakukan aksinya ya, aksi silaturahmi ya. Kemarin saya sempat menyimak videonya juga ya, dikatakan demo itu kurang pas ya, mereka menyampaikan adalah silaturahmi ya. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan guru swasta ini memang ya, sekali lagi guru swasta itu merupakan guru yang bertugas di sekolah bukan milik pemerintah atau sekolah swasta ya, sekolah yayasan biasanya yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, memang sekolah-sekolah swasta ini teman-teman sekalian, dan ini saya bisa cerita seperti ini karena pengalaman saya juga sendiri ya, pengalaman saya pribadi juga, saya pernah mengabdi salah satu sekolah swasta. Jadi memang sekolah swasta itu ada sekolah yang besar, ada sekolah yang kecil ya, keliru ya, sekolah yang besar dan sekolah yang kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, jadi kalau sekolah yang kecil, sekolah swasta yang kecil, tentu mereka dalam kaitannya menyejahterakan guru-guru yang ada di sekolah itu yang telah direkrut, itu tentu berbeda dengan sekolah swasta yang besar. Nah, kita kembali lihat ya pada status kepegawaian. Nah, kalau teman-teman lihat di sekolah-sekolah swasta yang elit ya, yang terkenal, itu pasti jenjang karirnya di sana juga sudah cukup jelas. Ada guru tetap yayasan istilahnya ya. Nah, guru tetap yayasan itu biasanya secara kesejahteraan atau secara income pendapatan mereka biasanya mendapatkan gaji yang lumayan ya. Ya, cukuplah untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Dan tak jarang juga guru swasta itu yang memiliki atau mendapatkan penghasilan yang setara dengan para PNS ya, atau yang sebanding dengan PNS. Dan juga terkait dengan sertifikasi, guru swasta itu juga sebenarnya sudah diberikan perhatian pada pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, biasanya itu besarannya 1.500.000. Nah,
Biasanya juga ada yang namanya in-passing ya. Untuk apa in-passing itu? Biasanya setahu saya adalah untuk menyetarakan, nanti bisa di-in-passingkan nanti setara dengan pangkat PNS ya. Jadi bisa setara, misalkan di-in-passing setara dengan 3A, jadi nanti dapat sertifikasi setara dengan PNS atau ASN yang pangkatnya 3A. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk sekolah-sekolah yang besar atau sekolah-sekolah yang bonafit, sekolah-sekolah yang maju, sekolah swasta ya. Jadi tidak begitu memperhatikan atau ya terkait dengan kesejahteraan, boleh dikatakan cukuplah. Nah, banyak juga teman-teman, dan ini malah menurut saya banyak sekali di Indonesia ya. Dan terkait dengan status kepegawaian di sekolah swasta, memang ada beberapa sekolah swasta yang mudah dalam mendapatkan status guru tetap yayasan. Mengapa status guru tetap yayasan? Guru tetap yayasan ini biasanya nanti jenjang karirnya akan lebih pakem atau lebih mudah. Misalkan untuk daftar PPG ya, itu sudah jelas mereka mendapat kesempatan untuk mendaftar ya. Berbeda dengan guru honor yang di sekolah negeri, itu tidak berkesempatan mendaftar PPG kecuali honor daerah atau honor provinsi. Nah, itu salah satu kelebihan dari teman-teman guru swasta ya, baik sekolah yang swasta yang maju ataupun yang sekolah yang pas-pasan atau belum maju ya. Nah, jadi terkait, dan sekali lagi terkait dengan status kepegawaian guru tetap yayasan ini, ada sekolah-sekolah, ada yayasan-yayasan yang memang mudah dalam mendapatkan status tetap yayasan. Ada juga sekolah-sekolah yang boleh dikatakan sangat-sangat sulit untuk mendapatkan status yang pasti atau status tetap yayasan. Dan bahkan tidak jarang sekolah-sekolah yang menetapkan status guru tetap yayasan itu kemudian memberikan aturan-aturan atau semacam pricing yang ketat, dan bahkan secara administrasi ya, ada berkas administrasi dari sang guru atau guru yang diangkat di sekolah tersebut menjadi guru tetap itu harus disita ya, harus disita. Ada berkas-berkas yang harus disita. Tentu teman-teman mengetahui apa sih berkas yang disita itu atau yang harus dikumpulkan di sekolah yayasan itu. Dan juga ada yang sifatnya kontrak ya, beberapa tahun. Jadi kalau misalkan keluar dari sekolah tersebut dalam tempo jangka waktu yang belum selesai kontraknya, harus membayar denda. Nah, kalau seperti itu biasanya sekolah-sekolahnya yang cukup maju ya, jadi sudah menggaji, sudah bisa memberikan kesejahteraan yang layak ya bagi teman-teman. Nah, kita membahas teman-teman sekalian yang boleh dikatakan dianaktirikan. Memang ya teman-teman, kita ingat ya beberapa saat kita flashback tahun kemarin, teman-teman sekalian tentu masih ingat ya. Jadi rekrutmen P3K ya, ada pelamar prioritas 1 ya, pelamar prioritas 2 ya, teman-teman bisa lihat di tampilan ini ya. Jadi ada pelamar prioritas 1 ya, pelamar prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum atau P4. Nah, kita lihat di sini guru swasta ya masuk di sini teman-teman ya, ada bagiannya. Nah, di mana ya? Yang pertama adalah di prioritas 1 teman-teman. Di sini ada di poin yang keempat ya, dan ini ke nomor 4, berarti otomatis urutannya harus setelah ya, setelah ini baru keempat ya. Jadi ya boleh dikatakan menerima sisanya dari K2 yang passing grade, kemudian non ASN yang passing grade, dan lulusan PPG yang passing grade, baru ya guru swasta bisa menangkap itu. Nah, jadi pemerintah menetapkan guru swasta atau memberikan peluang pada guru swasta di sini. Nah, kemudian juga terkait kesempatan di seleksi P3K kemarin ya, itu jelas ya, P2 ini tidak bisa masuk guru swasta, P3 juga tidak masuk. Mengapa ini seperti dianaktirikan? Ya boleh jadi karena P2 dan P3 ini sangat nyaman, sangat enak sekali teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita tahu untuk rekrutmen P2 dan P3 kemarin tanpa tes secara langsung ke yang bersangkutan. Justru yang dites atau yang mengerjakan soal itu adalah para kepala sekolah, guru senior, dan guru senior, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Mereka yang mengerjakan soal, mereka yang menyelesaikan, mengobservasi untuk menilai para guru-guru yang P2 dan P3 ya. Sangat enak sekali ya. Jadi tinggal menunggu hasil, dan banyak juga yang lulus. Dan sebagai guru swasta ya, tentu juga merasakan, wah ini kok kenapa seperti itu, padahal kami juga sebagai guru juga ya yang
harus menjadi perhatian pemerintah juga ya. Nah, sekarang untuk pelamar umum, nah guru swasta ini ya kemarin juga mendapat kesempatan ya di sini. Pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini untuk teman-teman guru swasta ya sekali lagi mau mengajar berapa tahun pun ya 10 tahun ya, kemudian 15 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ya. Statusnya sama dengan teman-teman guru swasta yang baru ngajar 2 tahun, 1 tahun ya. Intinya sudah terdaftar di Dapodik itu bisa ikut rekrutmen ya. Nah, ini untuk seleksi tahun lalu ya. Tahun lalu teman-teman ya. Nah, sebelum ada P1, P2, P3 seperti yang teman-teman lihat ya di tadi ya. Dulu ada beberapa tes ya, 2 kali tes tepatnya di tahun 2021 ya. Tes pertama dulu diberikan kesempatan pada guru-guru di sekolah negeri ya yang ada formasinya atau sekolah induk ya, bisa mengikuti tes rekrutmen P3K pertama kali dulu 2021 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Nah, baru setelah ini masih ada formasi yang kosong atau banyak yang tidak lulus, maka ada tes kedua. Tes kedua salah satunya adalah guru non ASN baik di sekolah negeri atau di sekolah swasta. Nah, sampai di sini kemudian kemarin banyak juga teman-teman guru swasta yang lolos ya, yang passing grade, yang dapat penempatan ya di 2021 kemarin ya, termasuk beberapa rekan-rekan saya ya. Itu juga yang masuk. Nah, jadi mereka yang nilainya boleh dikatakan tinggi ya, sangat tinggi, yang mendapat kesempatan lulus. Nah, yang belum dapat kesempatan penempatan ya di tes kedua tahun 2021 itu ya, saat itu barulah mereka bisa menjadi P1 ya, masuknya di sini tadi teman-teman ya, masuknya di sini tadi ya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau menurut saya pemerintah sudah menempatkan teman-teman guru swasta ya, ya boleh dikatakan sudah cukup adil lah, itu versi saya, tapi tidak tahu kalau menurut teman-teman itu seperti apa. Boleh tinggalkan di kolom komentar ya, seperti menurut teman-teman seperti apa ya. Nah, itu ya. Jadi pemerintah juga sebenarnya sudah memperhatikan ya terkait dengan alur rekrutmen. Nah, namun teman-teman perlu diketahui banyak sekolah-sekolah swasta ya dari hasil yang sudah berjalan di seleksi 2021 atau 2022 ya kemarin, yang pokoknya yang pertama kali itu banyak guru swasta yang lolos dan akhirnya guru swasta dikorbankan, sekolah swasta dikorbankan. Kenapa? Karena P3K ini ketika lulus mereka harus ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengabdi atau sudah bertugas di sekolah swasta, otomatis mereka tidak mungkin bisa kembali ke sekolahnya. Dengan kata lain, mereka harus mengajar di sekolah negeri atau masuk di sekolah negeri. Nah, otomatis yang sekolah swasta tadi kosong dong, dan banyak ya keluhan dari yayasan-yayasan, dari sekolah-sekolah swasta yang menyatakan ya tidak setuju ya, karena tadi ya kembali ke kenapa sekolah itu dibuka ya. Jadi sekolah swasta itu diselenggarakan ya oleh yayasan ya, oleh masyarakat ya dengan tujuan tertentu ya. Memang ya banyak sekali tujuannya, kita tidak bisa membahas secara lengkap dan detail seperti ini. Nah, hanya masukan saja mungkin ya bagi siapa saja mungkin yang nanti akan mendirikan sekolah swasta yayasan. Jadi dengan carut marut atau kondisi yang saat ini ya, boleh dikatakan kesejahteraan guru ya saat ini mulai agak membaik ya teman-teman, walaupun masih banyak yang gaji guru-guru non ASN itu masih jauh-jauh sekali di bawah minimal ya. Jadi saran saja untuk siapa saja yang mau mendirikan sekolah, menurut saya bisa mengutamakan mampu tidak yayasan atau mampu tidak yang mendirikan sekolah itu nantinya bisa memberikan penghasilan yang layak pada guru tersebut. Nah, kalau ini bisa dipegang, saya rasa sekolah-sekolah swasta itu akan nyaman, sekolah swasta akan tetap komitmen ya dengan sekolah tersebut, tidak akan istilahnya seperti menoleh ya atau melirik ya di sekolah ASN. Nah, yang terjadi selama ini memang sekolah-sekolah swasta, guru-guru swasta ketika melirik di tetangga sebelah di sekolah negeri, mereka melihat dengan menjadi P3K, menjadi PNS dengan penghasilan yang boleh dikatakan layak dan pasti ya. Nah, itu tentu yang namanya kita sebagai guru juga merasakan seperti di awal tadi di judul ini ya. Nah, jadi terkait dengan
dianaktirikan atau tidak begitu dianggap ya. Kalau kesimpulan kami ya, berdasarkan ulasan yang kita jelaskan ini ya, pemerintah sudah memberikan perhatian ya. Jadi mungkin perhatiannya perlu lebih mendalam lagi, mudah-mudahan ya teman-teman yang guru swasta, karena dilihat dari sisi kepegawaian juga, mereka juga bagian dari pendidik di Indonesia yang juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Dan siapa saja teman-teman yang mungkin mau menambahkan atau mau membenarkan apa yang kami sampaikan dengan senang hati, langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi sama-sama dan simak video kami yang lain. Barangkali teman-teman akan mendapat informasi yang bermanfaat atau kita bisa sharing-sharing hal sesuatu yang baru dunia pendidikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.